Beberapa bulan terakhir, istilah super flu terdengar di mana-mana. Di rumah, di media, di kantor, di sekolah, bahkan di ruang gawat darurat. Banyak orang berkata, ini bukan flu biasa, ini super flu. Demam tinggi yang tak kunjung turun, batuk yang melemahkan, dan tubuh yang kehilangan tenaga dalam waktu singkat. Istilah super flu beredar luas. Namun, tidak selalu disertai pemahaman yang utuh. Disinilah percakapan menjadi penting. Bukan untuk membesarkan kecemasan, melainkan untuk memberi kejelasan, konteks, dan pegangan yang tepat. Dalam episode ini, kita akan membelah apa yang sebenarnya terjadi di balik istilah superflu, bagaimana dunia medis memahaminya, serta langkah apa yang perlu diambil agar masyarakat tidak terlambat membaca tanda-tanda bahaya. Bersama Dr. Ronald Irwanto Natadijaya, spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik dan infeksi konsultan. Dokter yang sehari-hari menangani infeksi serius dan memahami pola penyakit di Indonesia. Kita akan berbicara jujur, lugas, dan berbasis sains. Karena dalam urusan kesehatan, ketenangan lahir dari sumber dan pengetahuan yang benar dan tepat. Dr. Ronald, terima kasih dok. Terima kasih. Di tengah kesibukan yang luar biasa, dokter masih meluangkan waktu untuk mengedukasi kami. Terima kasih Bu. Dokter, sebenarnya dalam perspektif medis, apa yang dimaksud dengan istilah super flu yang sekarang sedang viral, dok? Terima kasih Bu. Sobat Ruang Bertanya semua, selamat pagi, siang, dan malam. Semoga sehat semua, sejahtera dan sukses selalu dalam setiap langkah dan karya. Bu, jadi memang kita lagi dihebohkan ya, sobat semua, dengan istilah super flu. Ya, jadi kalau kita mendengar kata super gitu ya, berarti ini ada yang sesuatu yang di luar dari yang biasanya. Ya, nah, ini yang membuat masyarakat jadi heboh. Ini bahaya nggak super flu begitu ya? Nah, seperti yang dilansir oleh berbagai media, super flu ini sebenarnya adalah virus ya, virus flu yang kita sebut H3N2, gitu ya, H3N2. Nah, ini beda ya, kalau dulu kan kita ada flu burung ya, H5N1, ada flu babi, H1N1, sekarang H3N2. Ya. Nah, kalau dibilang apakah ini berbahaya, ya tetap ya sobat Ruang Bertanya semua harus waspada. Ya, karena sejauh ini sih sebenarnya belum ada tanda-tanda ya bahwa super flu ini menyebabkan kematian, menyebabkan kegawat daruratan ya. Beberapa lalu berita yang dilansir dari situs-situs Kementerian Kesehatan memang sudah terdeteksi ya ada super flu, tetapi belum terdeteksi ada super flu yang menimbulkan severitas atau keberatan penyakit yang sangat berat ya, sampai seperti zaman COVID dulu misalnya. Ya, kita waktu zaman COVID itu sangat prihatin sekali. Luar biasa, banyak orang menjadi korban ya. Enggak cuma masyarakat aja, banyak tenaga kesehatan, dokter, perawat ya yang menjadi korban dari COVID-19 itu. Ya, nah ini super flu tidak seperti demikian ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya tetap ini kan selalu ya. Saya yakin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian kami para dokter, apalagi juga kita nih ya dokter yang bergerak di bidang infeksi, selalu mencermati, selalu mengobservasi, ya selalu melihat kalau ada tanda-tanda bahaya, pasti secara sistem pemerintah juga sudah menyampaikan nanti kepada masyarakat luas. Dokter Ronald, sebenarnya apa sih yang membedakan flu-flu dahulu dengan flu super flu? Gini. Sebenarnya, Bu, sobat semua, kalau secara gejala itu hampir sama sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya baik rhinovirus ya, bukan hanya yang disebabkan oleh virus influenza aja, tetapi misalnya yang disebabkan oleh virus-virus lain ya, selesma misalnya, common cold. Nah, itu menimbulkan suatu gejala yang mirip. Jadi ada batuk, pilek, ya kan, kadang-kadang juga ada short throat gitu ya, ada sakit tenggorokan seperti itu, ya. Nah, istilah super flu ini ya, ini kemungkinan muncul karena adanya gejala sama seperti itu, tapi ada orang-orang mungkin mengeluhkan, loh kok gejalanya lebih berat, panasnya lebih tinggi, misalnya ya, pileknya luar biasa. Nah, dan ini tercatat gitu dalam observasi-observasi klinis gitu ya, maka memang keluarlah istilah super flu ini ya.
Tetapi patut diketahui juga sobat semua, Bu, bahwa super flu ini nggak ada obat khusus. Ya, nggak ada obat khusus. Karena yang namanya influenza, yang namanya virus, itu dia self-limiting disease. Jadi self-limiting disease itu artinya sembuh sendiri. Ya, kita masih sejauh ini beruntung kita super flu, namanya memang super flu, ada memang kemudian laporan-laporan yang mengalami gejala sama influenza-like illness gitu ya, tapi mungkin lebih berat sehingga tercatat sebagai kata-kata super tadi. Tapi kita masih beruntung karena tidak sampai seperti COVID yang sejauh ini belum ada catatan menimbulkan kematian dan sebagainya. Begitu, Bu. Dok, apakah ini karena virusnya berubah, berevolusi, Ya, atau memang kondisi kita yang lemah sehingga ya. timbul istilah super flu ini? Nah ini memang Bu, betul. Ini saya rasa sih mungkin banyak faktor ya, banyak faktor. Saya sendiri sebenarnya tidak bergerak di penelitian biomolekuler dan sebagainya, mengikuti bagaimana perubahan atau mutasi varian-varian ya. Saya nggak bergerak di situ. Tetapi memang secara umum ya, secara alamiah, yang namanya virus itu mungkin mengalami mutasi-mutasi. Kalau kita melansir dari sumber ya, dari kalau nggak salah juga dari situs Kementerian Kesehatan, itu H3N2 yang dikatakan ya terkategori sebagai super flu itu adalah yang subclade K, subclade K, yang K ya. Nah, saya nggak tahu persis tuh gimana perkembangannya varian-varian, karena itu biasanya ada penelitinya sendiri. Ya, nah, jadi ini yang katanya menyebabkan kondisi super flu tadi itu, gitu. Ya, tapi ada faktor lain juga memang, Bu, ya. Kalau secara umum pada penyakit-penyakit infeksi itu betul yang tadi Ibu katakan, ya, sobat semua. Faktor daya tahan tubuh, imun tubuh itu juga mempengaruhi. Jadi selain mungkin jenis virusnya yang lebih bisa menimbulkan severitas yang lebih tinggi, imun tubuhnya, dan mungkin pada beberapa peneliti itu bilang jangan-jangan viral load, jumlah virusnya, ya, yang kalau kuantitasnya besar bisa menimbulkan severitas yang lebih tinggi. Nah, jadi atas dasar ini memang faktornya banyak, Bu, sampai akhirnya menjadi kondisi yang super tadi itu, ya, gitu. Tapi apapun itu, sobat ruang bertanya semua, jagalah kesehatan, pola hidup yang sehat, kemudian jangan lupa memeriksakan diri sobat-sobat semua ke dokter, supaya diagnosis tidak terlambat. Harus dilakukan secara dini, paling tidak dokter bisa mengenali dan menyatakan, oh ini aman, oh ini kayaknya harus diobatin deh, gitu ya. Nah itu. Iya, Dr. Ronald, gejala apa dok Ya. yang paling spesifik menandakan bahwa ini flu berat, Ya. tidak flu biasa gitu loh dok, sehingga pasien atau penderita akan lebih waspada. Oh ini waktunya aku ke dokter. Ya, nah begini Bu, saya mungkin di sini saya akan kasih contoh ya Bu ya, bahwa begini. Salah satu yang menyebabkan gejala flu itu menjadi berat ya, bahkan mengancam, itu selain tadi itu ya, ada faktor jenis virusnya mungkin, varian-varian tertentu, atau mungkin imun tubuh ya, atau mungkin viral load-nya. Nah, ini ada satu lagi ya, target infeksinya. Saya beri contoh Bu, begini ya sobat semua. Kenapa sih kok orang kena influenza biasa misalnya ya, itu nggak apa-apa ya, baik-baik aja ya. Kita istirahat, cukupkan banyak minum air putih, cukupkan istirahat, itu baik-baik aja. Tapi maaf, zaman dulu, beberapa tahun yang lalu kita tahu kita menghadapi pandemi COVID, kok COVID itu kan sama-sama virus juga, menyerang saluran nafas juga, tapi kok sampai menyebabkan kematian, kenapa? Kenapa? Karena COVID ini salah satu targetnya bukan saluran nafas atas saja, Bu. Tapi COVID ini bisa menargetkan paru-paru kita. Jadi COVID ini bisa mentargetkan ya, kalau dalam istilah kedokteran, sobat ruang bertanya semua, itu ada istilah alveolus, bahasa Indonesia gelembung paru. Jadi kalau kita nafas, dia buka, kita hembuskan nafas, dia nutup. Nah, ini yang menjadi target dari COVID-19 waktu itu. Alveolus ya, di sini target peradangan, sehingga di sini orang menjadi berat. Nah, ini berbeda dengan istilah flu berat. Kalau flu berat itu memang tergantung dari ini kita ya, perasaan kita. Wah, ada orang yang pilek, mampet, sakit kepala hebat misalnya, atau demam tinggi. Nah, itu kita sebut wah itu flu berat. Tapi permasalahannya dia berbahaya apa enggak? Dia akan menjadi berbahaya, Bu. Ya, kalau ditambah ada target organ yang lain tadi.
Jadi 3 tadi ya Bu ya. Ada tadi kan ada jenis virusnya, kemudian daya tahan tubuhnya, kemudian ada jumlah virusnya. Ini bisa menyebabkan gejala yang berat, flu apa segala macam. Tapi kalau sampai menyebabkan mortalitas atau kematian, berarti ada target organ yang bahaya, yang vital, yang diserang. Nah, kayak COVID-19 itu yang diserang apa? Paru-paru. Jadi selain 3 ini ada target yang bahaya yang dia serang. Begitu. Ya. Nah, terkait ini Bu, sejauh ini super flu ini belum sampai menyerang seperti waktu COVID dulu, paru-paru dan sebagainya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan Ibu ya, sobat semua, karena kan yang namanya medis, perkembangan varian, munculnya varian-varian baru yang mungkin lebih letal, lebih mematikan, ini kan apa ya namanya tuh tetap harus kita waspadai. Jadi apabila mengalami flu saat ini, periksakan supaya sobat semua bisa mendapatkan advice dari dokter secara maksimal, komprehensif, dan tahu paling tidak ini, oh ini bahaya, ini enggak, ini cukup diobati dengan secara minimal aja, yang ini, oh ini bahaya, Bapak Ibu harus waspada gitu. Dok, tadi dokter bilang kan kalau COVID memang menyerang salah satu organnya itu adalah paru-paru, gitu kan. Nah, apakah juga super flu ini bisa menargetkan organ tubuh lainnya, Dok? Ya. Nah, ini sejauh ini untungnya ya, nggak tahu nih kalau sobat-sobat ada catatan lain ya, tetapi sejauh yang saya pahami, sejauh ini untungnya belum ada. Jadi yang dikeluhkan oleh banyak orang ya, ini kemarin juga beberapa teman-teman melaporkan nih banyak juga yang ditemukan pada anak. Tapi untungnya sejauh ini dia belum mengattack, belum menyerang dari target organ lainnya. Gitu kayak COVID ya. COVID itu menyerang paru, ini yang bahaya. Ini belum sampai ya. Mengapa dokter di kondisi orang yang mengalami super flu, sebagian orang mengalami kondisi yang buruk begitu cepat? Kenapa, Dok? Ya, nah begini ya, ada berbagai tadi itu Bu ya. Jadi jangan-jangan dia terserang atau terinfeksi dengan jumlah virus yang tinggi, viral load-nya ya, jumlah virusnya tinggi. Atau jangan-jangan memang kondisi imunitasnya rentan, sehingga ketika terserang dengan varian yang tertentu yang menyebabkan super flu ini, dia langsung secara klinis, drop, langsung pilek hebat, langsung demam hebat. Nah, jadi akhirnya kita mengarah ke situ. Tetapi begini, Bu, sobat yang bertanya semuanya. Permasalahannya memang dalam praktek klinik sehari-hari, seorang dokter itu tidak wajib, atau bukan tidak wajib ya, tidak bisa, atau belum menjadi satu protokol wajib dalam dunia medis, dimanapun itu, untuk menghitung viral load. Belum menjadi protokol medis dimanapun sobat ruang bertanya berada untuk memeriksa berapa sih kuantitas imun saya. Ya, jadi ini adalah parameter-parameter yang memang seringkali mungkin bisa diteliti ya, jadi sebagai produk penelitian, tetapi bukan sesuatu yang lazim digunakan dalam ruang praktek dokter klinis sehari-hari. Sehingga memang di sini sobat ruang bertanya semua mesti memahami bahwa dokter itu akan mengenali gejala dari pasien. Dan dokter nggak bisa menjawab berapa sih virus yang masuk dalam tubuhnya, karena memang di seluruh dunia pun tidak dihitung. Nah, tetapi kan sekarang kita bisa lihat nih Bu ya, secara evidence misalnya, kalau begitu ini bahaya nggak sih seperti COVID? Nah, itu ada studi-studi epidemiologi. Severitasnya sampai menimbulkan kematian atau tidak. Nah, kalau dia tidak, ya paling kita berikan nasihat, Bu, ini cukupkan istirahat, cukupkan minum air putih gitu ya. Banyak minum, mungkin konsumsi vitamin dan sebagainya. Dan yang terpenting, hindari penularan, Bu. Ya, cegah atau turunkan risiko penularan. Bagi teman-teman, sobat ruang bertanya semua yang saya hormati, ketika kita mengalami gejala flu, apakah iya itu super flu atau bukan, gunakan masker. Ya, nah masker bedah yang warna hijau itu ya. Nah, itu bisa untuk menurunkan risiko penularan dari kita si penderita kepada orang lain. Jadi dengan menggunakan masker pada saat kita mengalami gejala flu, itu kita berarti melindungi orang lain. Dok, kalau seandainya gitu kan kita dengan kondisi gejala flu yang seperti itu, apakah boleh kita beraktivitas normal atau istirahat aja deh dulu gitu? Ya,
Betul Bu, kalau gini ya, secara medis tentu kalau saya ditanya oleh pasien, dok saya kena flu nih, badan saya meriang-meriang, batuk, pilek, saya boleh beraktivitas, saya tentu sebagai dokter akan jawab harus istirahat dulu Bu, Pak ya gitu. Ya Bapak harus cukup istirahat supaya apa? Supaya imunnya, kasih waktu imunnya tinggi. Ya, soalnya kan kita tahu ya Bu, semua masyarakat tahu di seluruh dunia. Kalau kita aktivitas kelelahan, capek, istirahat kurang, banyak stres lagi, tidur kurang, ya otomatis itu imun menjadi turun. Begitu imun kita turun, kita menjadi rentan. Jangan salah loh. Jadi begini ya, sobat ruang bertanya semua Bu. Saya suka membayangkan, ini secara pribadi aja, saya suka membayangkan begini. Badan kita itu sebenarnya laksana saringan, ya, laksana saringan. Begitu besarnya kuasa Tuhan, banyak virus mungkin yang masuk, kuman yang masuk terhirup. Kita mungkin bisa berkontak dengan kuman, dengan udara, dari makanan, dari air, dan sebagainya. Tapi sakit nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita punya imun. Jadi imun kita itu bekerja keras selalu. Ya. Nah, ketika Bu, sobat semua, ketika kita jatuh dalam kondisi kelelahan, capek, kurang istirahat, dan sebagainya, nah, turun dia, jebol pertahanan kita. Nah, gitu. Kira-kira ilustrasi mungkin ya, itu mungkin yang saya bayangkan gitu. Dok, idealnya Ya. istirahatnya berapa lama sih? Berapa hari dok gitu loh Ya. idealnya? Baik Bu. Nah, untuk virus flu ya, ini memang banyak ya pendapat ahli. Artinya kan begini, berapa lama saya harus beristirahat? Artinya mungkin kalau kita tarik lagi, pertanyaan lebih jauh adalah berapa lama sih sebenarnya virus flu itu stay atau diam di badan kita nih, ya di saluran nafas atas kita. Banyak Bu pendapat ahli, ya ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 10 hari gitu ya. Ya sekitar 7-10 hari lah katakan demikian. Ya selama itu kita harus beristirahat juga. Ya, nah 7-10 hari. Dan ya ini pesannya, ada titipan pesan juga. Jangan buru-buru konsumsi antibiotik. Nah ini ya, ini soalnya kita perlu pesankan nih sobat-sobat semua. Karena seringkali menjadi habit juga nih Bu di masyarakat. Ya, oh kalau flu minum antibiotik ya. Bahkan nih saya menghimbau nih kepada teman-teman ruang bertanya semua. Jangan konsumsi antibiotik ketika memang didiagnosis oleh dokter bahwa ini influenza, flu. Kenapa? Karena flu itu penyebabnya virus, termasuk super flu. Itu penyebabnya virus. Dia tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Ya, apalagi kalau sobat ruang bertanya semua itu beli antibiotik sembarangan di apotek tanpa resep dokter atau menerima antibiotik dari tetangga misalnya. Nah, jangan dilakukan. Karena takutnya apa? Nanti sobat ruang bertanya semua dengan mengkonsumsi antibiotik sembarangan itu nanti akan terkolonisasi itu. Kita kan hidup dengan kuman-kuman juga yang hidup di badan kita, yang kita sebut dengan kuman residen gitu ya. Nah ini nanti akan terkolonisasi, dia berubah jadi resisten. Nah kalau dia ini menyebabkan infeksi, ini yang jadi lebih bahaya. Kalau mengalami flu, termasuk super flu, tadi Bu, sobat ruang bertanya semua, ini sebenarnya self-limiting disease, sembuh sendiri. Sejauh ini belum ada catatan yang menjadi berat, bisa jadi bertahan sekitar 7-10 hari ya, kalau virus flu itu pada umumnya seperti itu, kalau banyak perpustakaan nanti yang suka macam-macam ya pendapatnya, tapi yang jelas dia sembuh sendiri. Yang diperlukan oleh sobat ruang bertanya semua adalah cukupkan istirahat. Kalau demam, minum obat demam. Kalau tidur mesti cukup, minum air putih mesti cukup, dan jangan lupa konsultasi ke dokter supaya mendapatkan tata laksana yang tepat. Gitu. Jadi sebenarnya ketika flu, baik flu biasa atau super flu, memang tidak boleh minum antibiotik, dok? Iya, tidak disarankan minum antibiotik. Ya. Apalagi memang yang antibiotik yang tidak dari dokter gitu kan. Dampak dari antibiotik itu adalah resisten terhadap penyakit. Iya. Yang jelas nanti jadi salah sasaran gitu ya. Artinya antibiotik yang kita minum tidak membunuh virusnya, malahan kuman-kuman residen. Jangan lupa nih sobat ruang bertanya semua, kita itu hidup dengan kuman residen. Kuman residen itu apa? Kuman residen itu adalah kuman yang memang hidup bersama kita dari kita lahir sampai kita mati. Dia hidup di kulit kita ada kuman, di mulut kita, rongga mulut kita itu juga ada kuman.
Nah, ini kuman ini makhluk hidup nih Bu, ya kan? Kita kasih antibiotik, sebagian yang sensitif dia akan mati, yang sensitif, tapi jangan lupa yang karena kuman ini makhluk hidup, dia berusaha untuk bertahan. Dia bisa melakukan mutasi, melakukan ekspresi gen dan sebagainya lah yang mengubah dia jadi resisten. Dokter Roland, ada nggak kelompok yang memiliki resiko tinggi Ya, ketika terkena super flu atau gejala flu? ya, tetap ada ya. Artinya gini, resiko tinggi itu Bu, sobat ruang bertanya semua bisa kita lihat dari dua ya. Satu, resiko tinggi berdasarkan kemudahan dia terkena, atau yang kedua, resiko tinggi berdasarkan severitas, gitu ya. Nah, biasanya Bu, kalau dalam dunia kedokteran, memang terutama di dunia kami ya, infectious disease specialist gitu ya, itu kita membagi kurang lebihnya ya secara garis besar aja, membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok anak-anak, kemudian ada kelompok dewasa, dan ada kelompok tua. Nah, yang sering kali beresiko mengalami penyakit infeksi, apapun itu, dengan severitas juga yang lebih berat, di kelompok anak-anak dan kelompok tua. Atau mungkin kelompok dewasa, gitu ya, tapi yang memiliki komorbid. Kencing manis lah yang nggak terkontrol, ya kan, atau penyakit-penyakit kronik, gitu ya Bu. Atau mungkin orang-orang yang mungkin karena keterpaksaannya, kondisi medisnya terpaksa minum obat-obat imunosupresan lama ya, seperti steroid, seperti nah ini. Jadi kelompok yang lebih rentan, baik terhadap kemungkinan infeksi atau terhadap keberatan infeksi adalah kelompok anak-anak, kelompok orang tua, atau kelompok dewasa yang memang punya komorbid. Ya. Kenapa kelompok ini lebih rentan dan lebih cepat kondisinya memburuk? Ya, nah karena itu tadi Ibu, kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang memiliki imun yang rendah, relatif lebih rendah. Ya, anak-anak ya, contoh misalnya anak-anak mungkin usia sekian bulan itu daya tahan tubuhnya dia, atau mungkin bayi yang baru lahir mungkin ya, dia masih mengalami pematangan paru dan sebagainya. Tentu kelompok ini lebih rentan. Sedangkan kelompok tua gitu ya, orang tua bisa nggak sih sehat? Bisa ya. Nah, kelompok tua yang dimaksud ini juga memang kelompok tua yang memang lebih spesifik ya Bu ya. Jadi misalnya kelompok tua yang geriatrik. Geriatrik itu kelompok tua yang memang dengan banyak komorbid. Ya, maaf ya, yang sobat semua yang mungkin orang-orang lanjut usia yang berbaring sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tempat tidur. Banyak ya seperti itu dan kita prihatin ya yang harus kita rawat bersama. Nah, ini kita harus hati-hati karena rentan sekali terhadap infeksi. Atau justru juga kelompok orang muda misalnya yang memang punya penyakit kronik Bu, ya penyakit kencing manis atau penyakit kronik lainnya misalnya, ya yang dia harus berobat terus gitu. Nah ini otomatis juga daya tahan tubuhnya rentan. Jadi itu tadi akhirnya kembali pada pesan awal, ya kan, mau di kelompok mana, tuh anak-anak, muda, tua, tetap ujung-ujungnya imun. Karena begitu imun turun, tadi 3 tuh ya, variannya, imunnya, jumlah virusnya. Begitu imun turun, dia langsung muncul kondisi yang bisa lebih berat, bisa lebih rentan untuk terinfeksi. Gitu, Bu. Oke, Dokter Roland, ketika kita terjangkit gitu kan flu, kenapa lingkungan keluarga itu paling cepat terinfeksi gitu loh Dok? Ya, sobat bertanya, begini, itu memang dilihat dari mode of transmission, jadi model transmisinya. Flu termasuk super flu ya, ini adalah penyakit yang bisa ditransmisikan atau ditularkan melalui droplet gitu. Jadi penularan tuh ada yang melalui droplet, ada yang juga melalui airborne ya. Airborne itu melalui udara ya. Nah, bedanya apa sih? Kalau droplet itu dia melalui partikel di atas 5 mikro. Jadi itu percikan dari ini kita ya, dahak kita saat kita ketawa, saat kita batuk, saat kita bicara gitu ya. Kalau droplet itu lebih dari 5 mikron, airborne itu kurang dari 5 mikron, jadi lebih kecil lagi. Nah, perbedaannya apa? Airborne ini dia bisa menyebar lebih jauh dibandingkan dengan droplet. Kalau droplet itu, ingat ya waktu COVID juga droplet ya, kita suruh jaga jarak berapa itu ya, 2 meter ya, 1,5 sampai 2 meter itu kan jaga jarak ya. Kenapa? Karena percikannya droplet. Nah, tentu di sini kenapa keluarga lebih banyak terkena? Karena mereka inilah orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, caranya gimana nih
Kan kita kan nggak bisa ya, misalnya, oh ini mungkin suami kita, istri kita, mohon maaf karena kita lagi flu, suruh tidur di rumah, nggak mungkin ya. Ya, atau anak kita misalnya ya, kita mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, hidup satu rumah, hidup satu tempat. Nah, gunakanlah masker. Ketika berkontak dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan keluarga kita, dan kita sementara lagi menderita flu, gunakan masker, gitu Bu, supaya melindungi mereka. Kebiasaan apa menurut Dokter Ronald yang perlu mulai dievaluasi untuk masyarakat Indonesia terkait pencegahan infeksi pernapasan? Begini, saya selalu menekankan ya, Bu, sobat ruang bertanya semua, bahwa nomor satu sebagai dokter saya selalu menyatakan hidup sehat, pola hidup sehat. Ini yang kita sering lupakan. Sekarang saya coba kita tanya ya, kita tanya nih anak-anak muda, Gen Z gitu ya, berapa banyak yang misalnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan misalnya. Berapa banyak yang mencuci tangan sebelum dan sesudah kerja di meja megang motor. Ya, nggak tahu tuh banyak atau enggak ya. Tapi ini saya kok ngerasanya ini ajaran yang dilupakan nih gitu. Padahal udah diajarin ya dari zaman nenek moyang kita dulu. Ya, nah seperti itu. Hal yang sepele tapi bisa menyebabkan kondisi kesakitan. Berapa banyak sekarang teman-teman ya di sobat ruang bertanya yang Gen Z yang misalnya main gadget sampai lupa tidur. Tidur jam 1 pagi, bangun lagi jam 5 pagi, jam 6 pagi. Tidur cuma 4 jam, 5 jam, udah kerja lagi. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gini, Bu, diintailah kita sama para virus, kuman, termasuk super flu dan sebagainya. Jadi, hal yang sepele, ini yang perlu kita canangkan kepada masyarakat. Gitu. Jadi istirahat yang cukup, pola hidup yang teratur, makan yang baik, gitu ya. Pikiran jangan stres seperti itu. Ya, oke, Dokter Ronald. Ya. Pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menilai flu ini ringan atau berat, Dok? Ya, nah gini Bu. Kalau pemeriksaan penunjang, memang untuk flu ini kita memang nggak ada ya untuk menilai dia flu ringan atau berat. Dia flu ini ringan atau berat, itu dokter akan menilai dari kondisi klinis. Misalnya saya berikan contoh ya, sobat ruang bertanya semua. Kalau misalnya seorang pasien datang dengan kondisi flu, pileknya hebat, demamnya tinggi, masuk dengan suhu 39 derajat Celcius gitu ya, bahkan sampai susah makan, ada ya yang seperti itu. Ya, dokter akan nilai secara klinis ini kondisi berat. Tapi sekarang pemeriksaan penunjang, misalnya laboratorium, dok ada nggak misalnya saya mau tahu nih, ini berat, nah itu nggak ada. Flu saya berat apa, itu nggak ada. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan diagnostik. Nah, kalau dalam hal ini untuk pemeriksaan virus-virus, biasanya memang kita pakai teknologi molekular gitu. Jadi untuk mengetahui itu bisa diketahui ya DNA-nya dan sebagainya ya di virus itu. Nah, kemudian kita lihat, oh ini virusnya apa nih jenisnya? H3N2 ya, super flu, H1N1 ya kan, atau mungkin rhinovirus misalnya. Nah, seperti ini bisa. Tapi sekarang seperti tadi itu Bu, satu virus ini virusnya bisa terdeteksi oh virus A, tapi klinisnya bagaimana? Berat apa enggak? Nah, ringan beratnya itu dari kondisi pasiennya gitu. Kira-kira. Dokter Ronald, biasanya kalau ternyata mereka terdiagnosis Ya. flu, super flu atau flu berat, Ya. keluhan apa sih yang pada umumnya mereka keluhkan ke dokter gitu? Ya. Nah, Bu, begini. Orang biasanya, pengalaman ya, ini kalau pengalaman di ruang praktek saya ya, orang biasanya akan datang kalau dia demam. Bu. Sebab kalau umumnya nih Bu, ya, yang saya pahami, kalau misalnya, kayaknya cuma batuk pilek biasa deh, nggak datang biasanya ke dokter. Tapi kalau begitu demam, karena demam itu kan adalah sensasi yang nggak enak ya, dia akan memeriksa diri. Begitu timbul meriang, dia akan memeriksa diri. Jadi kalau saya ditanya tuh Bu, keluhan apa yang paling sering ditemukan terkait flu atau mungkin super flu ini yang mungkin datang ke tempat praktek dokter, saya berpendapat begitu ada perasaan meriang, demam, dia datang biasanya, pasien datang untuk diperiksa. Dokter Ronald, Ya. ini kalau mohon maaf, kalau ketika pasien yang memang
diagnosis super flu atau flu berat gitu Iya. kan. Ketika penanganannya terlambat, apa sih efeknya, Dok? Ya, nah Bu begini, super flu ini sekali lagi ya, ini supaya juga jangan terlalu panik juga sebenarnya dengan super flu ini. Kita beruntung sejauh ini ya, kita beruntung super flu ini belum tercatat menimbulkan kematian ya di Indonesia juga belum ya. Nah, tetapi memang akibat apa yang kalau misalnya terlambat ditangani gitu ya, ya mungkin kalau terlambat tangani mungkin gejala ya secara umum gejala bisa makin lebih berat ya tadinya flu-flu biasa gitu ya tapi kok makin lama makin berat bisa tapi nggak menimbulkan suatu severitas atau perberatan sampai maaf kematian ya. Kemudian yang kedua adalah terlambat mendapatkan edukasi gitu Bu. Sebab kalau misalnya kadang-kadang banyak juga pasien yang misalnya, Dok, saya ini kena flu, saya udah minum ini 1, 2, 3 antibiotik. Padahal ini kan belum teredukasi nih, loh kok minum antibiotik sih flu gitu ya. Nah jadi artinya dampaknya sih sejauh ini sampai itu gitu ya. Jadi belum sampai menimbulkan kayak COVID, menimbulkan severitas yang luar biasa, mengancam jiwa dan sebagainya Bu. Dokter Ronald, bagaimana peran vaksin influenza dalam mencegah komplikasi Ya. flu berat, Dok? Ya, ya Bu, vaksin influenza ini bisa diberikan ya pada pasien-pasien yang influenza ya. Tapi memang yang kita sebut vaksin itu juga memang belum terlalu menjamin, belum tentu menjamin, gitu ya. Banyak pendapat, banyak teori, tapi mungkin ini kalau saya bayangkan secara pribadi ya, boleh aja setuju, boleh nggak setuju. Tapi karena gini, kenapa sih vaksin itu nggak menjamin, gitu ya? Saya bayangkan begini, misalnya kita vaksin gitu ya, kan tadi ada 3 tuh, ya variannya kena apa enggak, ya yang dia termasuk nggak di dalam vaksin itu, satu. Kalau dia termasuk, yang kedua, imunitas yang ditimbulkan, gitu ya, sobat ruang bertanya semua. Imunitas yang ditimbulkan gini, si A dan si B misalnya, kita vaksin, ya. Kalau kita mau tahu nih, titer, kan mungkin dulu waktu zaman COVID ya, ini kan kejadiannya waktu zaman COVID, banyak orang yang mencari tahu titer antibodinya setelah divaksin. Ternyata banyak yang datang ke kita, dikasih vaksin yang sama, pada 2 orang yang berbeda, dosisnya sama, vaksinnya sama, pada 2 orang yang berbeda. Begitu diperiksa, pasiennya datang ke kita nih Bu, kok antibodi yang muncul jumlahnya beda, yang satu tinggi, yang satu rendah. Nah, ini juga varian ini yang seringkali terjadi di lapangan, gitu. Jadi selain tadi variannya satu ya, kena ininya kena apa enggak nih variannya dia. Yang kedua adalah titernya. 2 orang divaksin bisa menimbulkan titer antibodinya, tahanannya yang berbeda. Nah, yang ketiga, jumlah virusnya pada saat terinfeksi. Divaksin dengan vaksin yang sama, dosis yang sama pada 2 orang yang berbeda, dua-duanya kena flu. Nah, cuman kita bayangkan secara ini ya, mungkin ini secara umum aja. Yang satu kena kemasukan virusnya tinggi sekali, titernya tinggi sekali virusnya, yang satu kecil virusnya, ya kan? Nah, kans ya, saya berpendapat bahwa kans untuk yang lebih tinggi titer ini, kans untuk mengalami influenza yang lebih berat, misalnya atau gejala penyakit yang lebih berat, kan pasti lebih besar. Nah, itulah sebabnya kenapa satu vaksin nggak bisa menjamin, Dok, ini bisa nggak saya dijamin setelah divaksin saya nggak kena? Atau yang kedua, Dok, bisa nggak dijamin setelah kalaupun saya kena, saya pasti tidak berat. Vaksin tidak menjamin. Tapi yang jelas yang bisa dijamin oleh vaksin itu adalah apa? Bahwa vaksin itu adalah upaya. Ya, ini upaya. Bukan absolutely pasti mencegah, tapi upaya supaya daya tahan tubuhnya naik. Siapa saja sih, Dok, sebenarnya yang diwajibkan untuk mendapatkan vaksin influenza? Ini tadi ya, seringkali vaksin influenza ini kalau mungkin banyak ya disarankan misalnya pada pasien-pasien lanjut usia gitu ya, atau mungkin pada pasien-pasien anak gitu. Jadi belum ada satu target khusus gitu ya secara, karena itu juga ya namanya medis itu selalu banyak perdebatan. Tetapi kalau saya melihat arahnya Bu, yang lebih menjadi target vaksin mungkin saat ini untuk influenza dan sebagainya itu adalah kelompok orang tua tadi, geriatrik ya, dan kelompok anak-anak yang rentan memang
Vaksin influenza tuh idealnya Dokter Ya. Ronald dilakukan berapa kali sih Dok? Ya, Dalam setahun? ya, 1 kali Bu, bisa 1 kali setahun ya. Dan vaksin ini ya itu tadi bisa diberikan mungkin pada orang-orang yang menjadi target tertentu. Ya, tapi sekali lagi belum pasti bahwa menjaminlah 100% pasti nggak kena, itu nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang kan suka kepanikan nih Ya. dokter gitu kan, jadi wah berburu-buru vaksin gitu Ya. dok. Nah kalau untuk orang-orang yang Ya. sudah terdiagnosis dengan penyakit kronis Ya. gitu dok, apakah perlu melakukan vaksin influenza dalam kondisi yang heboh Ya. seperti ini bisa dibilang gitu loh dok? Ya, cukup disarankan Bu. Ya, jadi kasus untuk pasien-pasien yang kronis, punya penyakit kronisitas, punya penyakit hati kronis, atau punya mungkin kencing manis ya yang nggak terkontrol gitu ya. Nah, itu memang sangat baik ya kalau misalnya kita sarankan vaksin. Tetapi tentu perlu berkonsultasi lanjut ya dengan dokter, sobat ruang bertanya semua, supaya vaksin diberikan juga pada timing yang tepat gitu ya. Karena jangan lupa pada setiap vaksin itu bisa timbul kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Atau dulu KIPI ya. Jadi pasca vaksin itu bisa terjadi misalnya terjadi kok pembengkakan, bahkan orangnya bisa demam gitu ya, nyeri dan sebagainya. Nah, maka dari itu, sobat ruang bertanya semua, kalau mau divaksin, pastikan kepada dokter Anda bahwa ini memang tepat untuk divaksin, saatnya tepat, dan memang dalam kondisi yang memang fit. Jadi diperiksa dulu, gitu. Dokter Ronald, dalam konteks medis, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontraindikasi vaksin flu, dok? Ya. Sebenarnya kalau yang disebut gini ya, kalau yang kontraindikasi Bu, itu artinya vaksin di mana vaksin itu tidak boleh diberikan secara mutlak, kontraindikasi mutlak. Ya, saya nggak tahu persis ya bagaimana produk-produk vaksin influenza saat ini. Tapi waktu dulu, ketika sejauh yang saya pahami, yang saya ingat itu kalau nggak salah dulu misalnya orang yang alergi telur gitu ya, itu tidak disarankan untuk vaksin dan itu menjadi kontraindikasi. Ya, tapi saya nggak tahu nih, mohon maaf kalau misalnya memang ada perubahan-perubahan ya pada perkembangan. Dulu yang saya pahami seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tidak disarankan untuk vaksin. Mungkin juga bukan cuma vaksin influenza aja nih Bu, tapi juga vaksin yang lain. Itu tadi, jangan memvaksin dalam kondisi yang tidak fit. Gitu ya. Misalnya, saya beri contoh misalnya, orang lagi flu, minta divaksin flu misalnya. Nah, ini tentu dokter umumnya akan menolak. Ya kan? Atau misalnya lagi sakit demam berdarah, lagi dirawat di rumah sakit, kondisi lagi demam-demam minta divaksin, nah itu juga pasti menjadi kontraindikasi. Jadi nggak disarankan seperti itu. Kira-kira gitu mungkin. Apa karena memang pada saat itu virusnya udah ada, percuma gitu dilakukan vaksin? Apa begitu dokter? Ya. Nah, yang kita takutkan pada umumnya Bu, kalau dalam kondisi yang tidak fit itu umumnya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Orang kita lagi demam, lagi sakit, divaksin. Padahal vaksin sendiri itu bisa menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi, gitu kan. Jadi tunda dulu deh, gitu ya. Orang lagi flu minta divaksin flu. Dokter akan bilang, tunggu dulu deh Bu, tunggu sembuh dulu, sampai fit betul, nanti Ibu baru datang lagi, baru kita vaksin. Gitu Bu. Dokter Ronald, Ya. apa pesan terpenting Dokter Ya. Ronald kepada masyarakat Indonesia terkait fenomena super flu, Dok? Ya. Nah, satu, sobat ruang bertanya semua, Bu, nomor satu, jangan terlalu panik. Ya, jangan terlalu panik. Kita semua sudah sangat trauma, ya, baik masyarakat Indonesia secara umum maupun kami, para nakes Indonesia, cukup trauma dengan COVID. Ya, semua terimbas, ekonomi terimbas, pekerjaan terhambat, ya kan? Kita semua hidup dalam ketakutan pada waktu COVID itu, ya. Nah, satu, ini jangan terlalu panik, lihatlah segala sesuatu secara objektif. Dan semua data, saya yakin Kementerian Kesehatan pun mempunyai data-data yang akurat untuk menyatakan, oh ini berbahaya, ini enggak. Dan kita juga mempunyai rujukan-rujukan ya dari World Health Organization yang memang kita ikuti. Jadi satu, jangan panik. Yang kedua, pola hidup sehat, gitu ya. Cukup istirahat, cukup minum air putih,
jangan tidur begadang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hindari orang-orang yang memang sedang sakit, jaga jarak ya. Dan kalau kita sendiri menjadi penderita, kita gunakan masker supaya apa? Supaya kita melindungi orang-orang di sekitar. Nah, itu Bu. Dokter Ronald, Ya. terima kasih sekali untuk edukasinya, Terima kasih. Dok. Terima kasih, Terima dokter. kasih Bu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sangat bermanfaat, Dokter Ronald tentunya. Dokter, mohon maaf, ada yang perlu ditambahkan? Ya, dari saya sih mungkin itu ya, sobat ruang bertanya semua, supaya tetap ceria, tetap sehat, tetap berkarya, maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih.